Saudara, kita sudah belajar ada 3 tahapan sebetulnya, 2 sudah kita pelajari. Kalau kita mengacu pada kitab Ester, dan sebetulnya ini tidak akan pernah sampai Tuhan datang kedua kali, tidak akan pernah habis dikupas sampai kapanpun. Setiap kali kita membaca lagi, ada sisi yang lain lagi yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kitab Ester ini ketika saya baca yang terakhir ini, waktu pulang dari Australia dan di pesawat Tuhan bicara begitu banyak, dan dia berkata bahwa ada 3 tahapan sebetulnya yang muncul dalam kitab Ester ini. Yang pertama kita sudah belajar bagaimana kita bisa hidup dalam anugerah Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam kemudahan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam favor-nya Tuhan. Saudara, sejak manusia dilahirkan di dunia ini, mereka terikat dengan yang namanya kutuk. Sekalipun kita mungkin berkata, Pak, saya lahir kan tidak berbuat dosa. Tapi yang pertama orang mengenal namanya dosa asal. Yaitu begitu orang itu lahir, dia sudah berdosa oleh karena Adam dan Hawa berdosa. Oleh karena nenek moyangnya berdosa. Oleh karena orang tuanya berdosa. Secara naluri kemanusiaannya sendiri sudah manusia yang berdosa. Itu kena yang pertama. Kedua, Anda mesti ingat, Alkitab mengatakan ada kutukan akibat daripada dosa. Alkitab mengatakan upah dosa itu maut. Nah, itu bukan hanya sekedar kelak di neraka, orang kena maut karena dosa. Selama manusia hidup di dunia ini, maka manusia itu mengenal yang namanya kutuk yang Tuhan ucapkan. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan dan berpeluh engkau akan mencari rezekimu, misalnya. Perkataan-perkataan itu membuat yang namanya manusia ini terbiasa hidup dalam kesulitan yang mengerikan sekali. Nah, tahapan pertama ini sebenarnya mengajar kita lepas dari yang namanya keringat, upaya manusia dengan keringatnya sendiri. Nah, ini yang bagian yang sebetulnya sukar sekali. Tapi saya belajar, kita semua sudah belajar, kalau kita adalah orang yang bisa ditundukkan kedagingan kita, dan kita mengerti bagaimana caranya menundukkan diri, walaupun daging tidak suka, maka kita akan mulai jadi orang yang mengerti yang namanya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dengan itu kemudian seperti Ester, dari kecil di bawah didikan Mordekai, kemudian dimasukkan istana, setahun kira-kira dalam didikan Hegai. Dia hanya ngikuti, nurut, dan tidak ada yang lain. Dan di situ tiba-tiba dia merdeka. Dia bukan lagi orang yang harus dengan upaya manusianya untuk mendapatkan akan hidupnya, tapi dia sudah langsung menikmati begitu banyak yang Tuhan sediakan. Itu poin yang pertama. Nah, untuk mencapai itu saja, sebagian besar orang Kristen begitu bersusah payah sehingga sukar sekali mendapatkannya. Sebab tarikan akan dosa, sebab cara berpikir daging kita selalu akan berkata, aku mesti kerja keras, aku mesti begini, untuk mencapai apa yang aku inginkan. Tapi kalau Anda belajar mengikuti apa yang Roh Kudus mau, tiba-tiba semuanya akan luar biasa. Saudara akan menikmati anugerah, grace and favor dari Tuhan, dan itu akan membuat kita naik dan menikmati hidup dengan luar biasa. Saudara, siapa yang ingin merindukan seperti itu? Saya harap Anda semua menginginkannya. So, belajar ikuti apa yang Roh Kudus katakan. Tetapi kalau Anda hanya berhenti di situ, lalu kemudian karaktermu itu hanya berkata, ya aku begini pokoknya. Tiba-tiba kalau Anda tidak waspada, saudara akan menjadi orang yang pasif. Dan yang malah berbahaya adalah, saudara tidak bisa dibawa Tuhan masuk ke level yang berikutnya. Nah, kemarin kita sudah belajar, level berikutnya itu adalah level yang saya katakan duduk di kursi Musa. Apa itu? Kita mesti tiap kali mengobservasi semua hal. Yang pertama kita mesti ngerti
Tuhan ini hatinya ingin apa? Hari ini saya mau cerita beberapa hal kepada saudara nanti. Tuhan itu ingin apa? Lalu lihat dari sisi yang lain. Dalam dunia roh, iblis ini lagi mau ngapain? Senjata seperti apa yang dia mau keluarkan? Itu Anda mesti perhatikan. Lalu Anda mesti melihat manusia pada keseluruhan, termasuk gereja Tuhan, sedang ngapain hari ini? Dia bisa menyadari nggak sebuah benturan besar akan terjadi misalnya. Lalu kita juga mesti mengerti akan pribadi kita sendiri. Kita ini sebetulnya sedang apa? Kemarin saya berkata, mungkin Anda sedang melo tidak jelas. Nah itu mesti diperhatikan, karena itu semuanya akan membuat saudara diberi kemampuan untuk mengobservasi. Nah tujuannya apa? Itu seperti Mordekai. Kita sudah belajar, dia selalu duduk di pintu gerbang, supaya dia bisa melihat yang di dalam dan melihat yang di luar. Dia orang yang menempatkan dirinya untuk mengobservasi segala sesuatu. Nah, apa bedanya dengan Esther? Karena dari kecil dididik nurut, kemudian dia naik, maka Esther berpikir itulah gaya hidup yang harus dipertahankan sampai kapanpun. Untuk orang kebanyakan masih tidak masalah, saudara. Tetapi buat orang yang berkata, saya mau naik ke next level, Anda tidak bisa bertahan dengan cara begitu. Seperti contohnya, ketika Mordekai memberitahu, Haman akan membinasakan bangsa kita. Esther mengatakan, saya bisa apa? Sudah 30 hari atau sebulan kurang lebih, raja tidak memanggil aku. Ya aku dalam posisi menunggu. Kalau raja tidak memanggil, ya aku tidak datang. Saudara sekalian, itu yang saya berkata, kalau saudara berhenti di level yang pertama, saudara tiba-tiba jadi orang yang pasif, dan di saat tertentu dapat dikatakan tidak bertanggung jawab. Tidak punya yang namanya responsibility. Nah, bagian kedua ini sudah makin langka. Dan padahal sebetulnya Tuhan sangat ingin anak-anaknya itu punya tanggung jawab. Kita seringkali berkata, berkati aku Tuhan, dan dia berkata, aku sudah memberkatimu nak. Bukankah engkau makan tidak kekurangan, hidupmu sudah cukup baik. Tapi kita berkata, aku minta lebih Tuhan. Dan dia akan bertanya, untuk apa yang lebih yang kau minta? Tapi kalau kita bisa berkata, engkau mengerti tugas dan mandatku yang engkau berikan kepadaku. Dan aku mau mengerjakan dengan tanggung jawab. Itu akan membuat hidup kita total berubah, saudara. Kemarin saya cerita, minggu depan kami akan ke Eropa, bantu doa supaya apa yang Tuhan mau terjadi. Saya bermimpi akan dibangun yang namanya a desert warrior, pahlawan-pahlawan padang gurun yang luar biasa. Amen, saudara. Bantu doa, sudah hampir, kemarin saya berkata, jumlahnya naik terus, yang akan bergabung di Austria kira-kira hampir 70 orang yang dari gabungan dari teman-teman yang berbahasa Arab dan yang berbahasa Parsi. Yang di London saya dengar gereja akan penuh, kalaupun tidak terlalu besar gerejanya, tapi yang di Cologne yang daftar sudah over, melebihi akan kapasitas dari yang kita sediakan, dan katanya jumlahnya akan terus bertambah karena rupanya budaya mereka sama dengan Indonesia. Menit terakhir, saudara, last minute fit dibutuhkan itu untuk ngurusi itu. Nah, tapi kenapa kita jauh-jauh mesti ngurusin mereka? Responsibility, tanggung jawab, saudara. Kalau kita berkata biarin aja, nggak ada urusan sama kita. Nah, itu yang membuat Tuhan tidak bisa menemukan orang-orang yang dia bisa angkat untuk mengelola apa yang dia mau percayakan dalam kehidupan kita. So, kita sudah belajar 2 tahapan yang sangat penting, dan saya mau masuk pada tahapan yang terakhir. Ini tahapan adalah setelah Anda ngerti yang namanya responsibility atau tanggung jawab sebenarnya, maka saudara harus mengerti yang namanya hukum Tuhan. Sebab kalau sekedar bertanggung jawab, Anda tidak mengerti akan hukumnya,
dasar hukum-hukum Tuhan. Ini masalah. Saya beri contoh misalnya, yang namanya iman. Sebetulnya Alkitab mengatakan ada yang namanya the law of faith. Hukum iman, iman saja itu ada hukumnya. Jadi kalau Anda berkata gini, pokoknya percaya. Ya bagus juga sih kalau itu anak-anak. Tapi setelah kita makin dewasa, Anda harus mengerti. Segala sesuatu itu ada hukumnya. Sekarang mari saya ajak Anda membaca beberapa ayat, lalu saya akan teruskan menjelaskan kepada saudara. Coba lihat pada Ester pasal yang ke-7, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ester ini, nanti kalau Anda baca selanjutnya, dia juga orang yang ngerti bagaimana melumpuhkan hukum yang pertama atau peraturan yang pertama dengan mengeluarkan peraturan yang kedua. Kalau Anda baca, Anda akan tahu. Tapi izinkan saya bacakan Anda Ester 7 ayat 3 dan ayat yang keempat. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Nah, saudara sekalian, ini orang yang ngerti hukum dan ini orang yang smart dan cerdas sekali. Ketika dia meminta kepada raja sesuatu, dia tidak meminta berdasarkan hanya kepentingannya. Dia mengerti yang namanya kepentingan raja. Nah, itu yang sebetulnya orang ini kalau menghadap Tuhan ya, yang satu dengan yang lain, nanti Anda perhatikan, di situ perbedaannya. Kelihatannya dua-duanya mirip, karena saya sering mendengar ini. Kalau orang lagi susah, ya satu hari ada orang susah, dia punya bisnis. Dan dia berkata, Tuhan, kalau nanti engkau berkati berlimpah-limpah, separuh dari keuntungan buat engkau. Dalam pelaksanaannya tidak seperti yang dia pikir. Dia berpikir Tuhan kalau diiming-imingi separuh dari hasilnya akan meneteskan air liur aku mau itu separuh itu. Dia lupa Tuhan adalah pencipta semuanya. Tapi orang Kristen itu pinter memanipulasi Tuhan. Ngerti saudara? Jadi kalau menghadap Tuhan itu selalu diiming-imingi separuh deh Tuhan buat engkau. Separuh buat engkau. Di dalam kenyataannya Tuhan mengerti. Dia berkata gini, ini sebetulnya pengen aku berkati sampai gede amat. Dia pikir gua ngiler nih lihat begitu. Lalu kemudian dan dia buat, selalu kalau orang seperti itu, nanti dia akan gampangkan semuanya. Manajemennya nggak karuan, semua nggak karuan, asal dia berkata, yang penting kan separuh buat Tuhan. Dia berpikir dengan begitu Tuhan pasti memberkati. Padahal dia melabrak hukum-hukum yang lain. Nah apa yang terjadi? Goncang, turun ekonominya. Pada waktu turun, dia akan datang ke hamba Tuhan. Pak doakan Pak, kepentingan Tuhan terganggu. Terganggu enggak sebetulnya? Tidak, percayalah. Kepentingannya sedang terganggu. Ini kan bentuk pekerjaan Tuhan. Enggak juga. Nah Anda sudah memberi belum? Ya belum, nanti nunggu hasil. Ya semua orang kan begitu. Nah orang Kristen itu paling hebat mencoba memanipulasi Tuhan. Saya beritahu ya saudara, tidak ada gunanya. Salah-salah membuat hati Tuhan Yesus galau dan melihat Anda juga sendu. Ini kok mau nipu aku terus padahal aku ini ngerti semuanya. Itu nggak bisa Anda pakai.
Tapi kalau hidupmu ini betul-betul kau dedikasikan buat Tuhan, maka Anda bisa melihat segala sesuatu yang menimpa hidupmu akan punya akibat, akan punya efek yang merugikan kerajaan surga. Dan Anda tulus ya, bukan memanipulasi untuk kepentinganmu. Kalau Anda mengerti yang seperti itu, ada yang namanya kepentingan kerajaan Tuhan. Anda menghadap Tuhan, hasilnya berbeda. Saudara, saya sudah mengalami banyak sekali. Di saat-saat paling berat dalam kehidupan saya menghadap Tuhan, saya cerita apa adanya dari sisi yang saya lihat. Tapi sebetulnya itu bukan ide manusia saya. Setiap kali saya menghadap, saya ngomong begini, Roh Kudus, aku mau menghadap Bapak. Ajari aku bagaimana cara bicaraku. Dan tiba-tiba dia keluarkan hikmatnya, dan dia berkata, kamu ngomong begini nah. Saya pernah ngalami satu kali saudara. Terpaan luar biasa, luar biasa. Dan kadang-kadang kalau Anda memperhatikan terpaan paling mengerikan itu kalau muncul dari antara tubuh Tuhan sendiri. Kadang-kadang saya tidak bisa mengerti, ada orang kalau lihat orang lain, hamba Tuhan lain susah itu kok ada kegembiraan tersendiri. Menurut saya sangat demonik menurut saya. Apalagi saudara, itu kalau dengar ada hamba Tuhan susah itu kok pendeta lain kok gembira sekali. Kadang-kadang saya heran. Saya bilang ini nyembah setan atau Tuhan sih? Aneh memang, tapi itu kenyataan loh. Kenyataan. Saudara, satu kali saya menghadap Tuhan, Roh Kudus berkata begini, nak, menghadap ke Bapak. Ngomong ke Bapak, umatmu ini bukan karena darahku dan nyawaku. Umatmu ini ada karena darah anakmu Yesus. Apakah engkau akan membiarkan umatmu ini dihancurkan setan, lewat siapapun tidak peduli. Seperti yang dia katakan, pada waktu saya berlutut, saya ngomong seperti itu saudara. Semuanya berubah. Tiba-tiba ada tangan yang begitu ajaib, nopang, megang semua. Dia bilang, betul, ini milikku semua, bukan milikmu dan milik siapapun. Pada saat dia mengerti itu saudara, beres. Saya kalau melihat saudara ya, sebuah perjalanan ini, tiba-tiba dibalikkan semua oleh Tuhan. Saya terus terang hari-hari ini ngeri sih. Saya bilang orang-orang yang persis dia kena yang diomongin sendiri. Dan itu bukan satu loh. Dalam hitungan saya membaca minimal 5 orang. Dan tiba-tiba kena persoalan seperti yang dia omong. Dan Tuhan berkata, perkataannya balik ke dirinya. Sebab tidak ada kutuk yang mempan kepada Yakub. Amen, saudara. Kalau Anda dibenarkan Tuhan, dan Anda benar di hadapan Tuhan, tenang saja. Tuhan yang bertindak. Saya sudah belajar tuh, mau siapapun. Kalau Anda membaca buku Rumah Singgah yang kami bagi kepada saudara kemarin, Anda akan tahu kan, beberapa orang sampai mati loh, gara-gara menentang akan apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. So saya berdoa, Anda belajar tuh, ngerti soal hukum seperti ini. Sebab kalau Anda ngerti soal hukum ini, luar biasa. Saya ini punya, kemarin kan saya cerita, saya tidak tahu kenapa, tapi selalu Tuhan itu membawa begitu rupa kepada situasi-situasi yang tidak mudah. Dari sejak sekolah ini, digiring Tuhan kepada sesuatu yang tidak pernah mudah dilewatinya. Dan saya berkata ujungnya kita bisa melewati. Lama-lama di jiwa saya terbentuk yang seperti itu. Saya tidak mencari persoalan. Tapi saya termasuk orang yang sering diajari Tuhan. Bagaimana ngerti soal hukum-hukum Tuhan. Itu kalau serangan mulai datang saudara ya, saya itu bisa senyum di jiwa saya bilang, oke, mari bermain. Dan kalau di dalam saya berkata, mari bermain, itu ajaib saudara. Saya bisa tenang, kerjaan saya lebih banyak nyembah Tuhan, menyukakan hati Tuhan, saya menggila cari jiwa,
Saya buat malaikat rame di surga. Kan pasti Tuhan tanya, kenapa tepuk tangan semua? Petrus Agung baptis 3.000 orang. Wah, Tuhan ikut tepuk tangan, yes. Nah kalau sudah begitu, hukumnya kayak Mordekai. Saudara tahu, waktu Haman ditunjuk oleh Esther, ini loh orang yang mau membinasakan kami. Saudara, waktu itu Haman pucat, dia tersungkur, sampai dia pegang itu gaunnya ratu. Raja balik dari taman marah. Dia bilang dengan ratu saja kurang ajar. Lalu salah satu sida-sida berkata begini, Raja, orang ini buat tiang gantungan di rumahnya untuk Mordekai yang telah berjasa kepada raja. Dia nggak bela Mordekai, diam saja. Yang dia lakukan, dia berjasa kepada raja. Raja berkata, kurang ajar. Ini orang berjasa kepadaku, kamu mau gantung, lu yang gua gantung. Saya mau ajari Anda hukum. Kok sadis Pak? Enggak, tanganku bersih kok. Tapi kalau saudara ngelawan dengan dagingmu, itu artinya Anda tidak ngerti hukum Tuhan. Jadi kalau ada orang mulai, saya berkata, let's play. Mari bermain. Saya akan menggila menyembah Tuhan, dan saya akan menggila cari jiwa. Satu baptis. Wah, seru kan saudara? Surga, malaikat bersorak-sorai. Satu jiwa dimenangkan, diselamatkan, malaikat bersorak-sorai. Kalau surga malaikatnya, wing, Tuhan, walaupun mungkin nggak terlalu ngeh misalnya, dia akan tanya sama Mikael, ada apa ini? Jiwa-jiwa dimenangkan, siapa? Namaku disebut, kata lagu itu saudara. Iya toh? Tenang. Nanti ada orang weng. Haman ini. Tinggal tunggu waktu. Habis. Akan seperti itu. Nah itu hukum. Banyak orang tidak ngerti hukum. Dia main dengan kekuatan dagingnya. Makanya saya beritahu saudara, kalau Anda ingin namamu disebut terus di surga, menangkan jiwa setiap hari, store nama terus. Tuhan tanya, ini siapa store nama? Oh namanya ini, orang SHRK. Oh keren juga, cool, yes. Ada orang jahatin saudara, Anda berdoa, Tuhan aku dijahatin. Siapa jahatin kamu? Ini, Panggil pulang, aku mau ketemu dia. Matilah. Jadi Anda kalau menghadapi apapun, jangan pakai dagingmu. Dan percayalah kalau orang juga nggak ngerti hukum, dia nggak tahu siapa yang dia sikat dan dia curangi dan dia misalnya jahatin dalam hidupnya, itu orang bodoh. Jadi saya perhatikan kalau ada orang terus begitu, saya bilang Tuhan, ngomong terus sih. Saya ngalami berkali-kali saudara. Saya nggak enak nyebut nama nggak bagus saudara ya toh. Ntar kalau sudah di surga Anda tanya, mungkin dijawab mungkin tidak saudara. Di surga tidak ada itu. Rasa ingin tahu itu hal yang tidak baik. Kita isinya hanya mengucap syukur nyampe surga. Amen, saudara. Tapi itu hukum. Hukum lain yang Anda harus mengerti misalnya. Saudara kalau Anda mendengar perkataan Yesus ya. Ini saya tanya dulu. Sebetulnya kalau Tuhan itu, Anda ngomong sekali ke Tuhan. Ya toh? Dia dengar enggak? Dengar toh? Tuhan lupa tidak? Enggak toh? Kemarin saya cerita 35 tahun lalu ada orang suruh berkati saya lupa. Dia tidak lupa. Diingatkan lagi 35 tahun kemudian. Itu buat saya berkata, wow ajaib lah Tuhan tidak pernah lupa. Jadi kalau Anda berdoa cukup sekali atau enggak? Ayo saya tanya. Cukup enggak sekali? Siapa bilang cukup? Angkat tangan. Pasti gak ada yang angkat tangan, saya tanya apapun.
Loh ini kan kita coba diskusi ya toh. Siapa yang percaya cukup Pak sekali saja angkat tangan. Enggak cukup Pak, harus berkali-kali angkat tangan. Siapa yang berkata gini, pokoknya cukup Pak, saya sendiri berdoa angkat tangan. Siapa yang berkata, saya perlu didoakan hamba Tuhan angkat tangan. Lumayan, 5% berpartisipasi, 95% entah kemana. Sekarang itu pertanyaannya, coba Anda renungin pertanyaan saya. Tuhan Maha Tahu. Ya kan? Sebelum kita minta, Bapak sudah tahu. Waktu kita minta, Tuhan mendengar doa kita. Ada orang punya ide aneh. Pak, saya kalau minggu tidak mau ke gereja. Dia orang Katolik. Saya kalau Natal nggak mau Pak ke gereja. Lah ke gereja hari apa? Hari Senin. Jam 12 siang. Kan sepi, justru itu Pak. Saya menghadap sendirian, Tuhan aku menghadap. Kalau minggu terlalu rame, sibuk, Tuhan mungkin nggak lihat kita. Senin pasiennya berkurang, cuman aku, itu ngawur saudara. Anda berpikir Tuhan seperti manusia. Enggak lah. Dia akan ada dalam hati semua kita. Amen. Nah, jadi kalau kita berdoa sekali, harusnya cukup nggak? Cukup nggak? Harusnya cukup kan? Tapi mengapa Alkitab mengajar untuk kita doa dengan tak putus-putusnya? Mengapa Alkitab berkata, bahkan Yesus loh yang berkata, minta dan terus mintalah, ketuk dan terus ketuklah, cari dan terus carilah. Mengapa harus terus? Mengapa? Ini yang seringkali kita dengar hari-hari ini. Sebetulnya ada satu hukum di surga yang berkata, tiap hal yang kita minta itu ada cawan takarannya. Kenapa dia berkata doa? Sampai Paulus berkata, tolong doakan kami. Kurang apa Paulus? Mengapa dia berkata, tolong doakan kami? Kan cukup dong masing-masing berdoa, Tuhan tolongi. Rupanya ada cawan, setiap hal yang kita minta itu ada cawan ukurannya. Nah, ukuran itu kalau cawan itu penuh, baru itu kemudian doa itu akan terjawab. Kita hari-hari ini sedang menghadapi dua cawan sebenarnya. Sebetulnya yang bicara ini dengan sangat jelas adalah Pak Yusak waktu acara bulan lalu di Semarang, waktu acara Bahtera. Duduk di ruang belakang kami, di green room kami, dia ngomong sama saya, ada Ibu Iin, ada beberapa yang lain. Dia berkata begini, ini dua cawan ini. Dan beliau berkata, cuma yang penuh mana dulu? Soalnya ini dua cawan. Yang penuh yang mana dulu? Rupanya yang satu adalah cawan doa, cawan kebaikan kita. Yang satu cawan murka karena kejahatan manusia. Nah, cawan murka ini yang ngisi siapa? Manusia dan iblis. Makanya manusia dibuat tambah jahat. Amerika baru mensahkan undang-undang same sex marriage, ya toh? Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Sampai ada orang protes. Pernikahan itu antara Adam and Eve, not Adam and Steve. Pernikahan juga bukan untuk Eve and Evelyn. Orang protes. Begitu disahkan gedung putih warnanya pelangi. Sehingga Amerika sudah memecat semua rainbow. Tidak ada rainbow lagi, yang ada rainbow, saudara. Pelurunya pun nggak bisa tembak begini, langsung begini pelurunya.
Makanya Indonesia mau ganti Hercules. Sudah Hercules sudah beda, sudah bukan gini lagi. Tapi agak begini sedikit. Begitu terjadi seperti itu, berbagai negara demonstrasi menyambut dengan luar biasa. Buat mereka ini kemenangan. Beberapa gereja di Amerika langsung berkata, yes, kami bersedia menikahkan mereka. Ini mereka sedang mengisi namanya cawan kejahatan. Sedang kita gereja harus mengisi cawan kebaikan, cawan jiwa-jiwa, semua yang baik di sini. Dan kita toh tidak melakukannya. Saudara, ingat perkataan Tuhan kepada Abraham. Tuhan berkata, Abraham, kau jelajahi kelilingi negeri ini, tanah Kanaan, aku akan berikan kepadamu dan keturunanmu. Dan Tuhan berkata, nanti keturunanmu pada keturunan keempat akan masuk dan mengambil alih negeri ini. Tapi tidak sekarang. Dan alasan Tuhan berkata tidak sekarang adalah, dia mengatakan, kedurjanaan orang Amori belum genap. Berarti cawan kejahatan itu pun, kalau sampai untuk mendatangkan murka Tuhan, harus digenapi. Dan setan sedang terus memenuhi akan cawan itu. Dan dengan itu dia berkata, Tuhan sudah penuh, timpakan murkamu atas manusia. Dan itu yang terjadi. Dan hari-hari ini Tuhan seperti berkata, nak, cawan ini harus mengejar. Sebab kalau cawan yang satu, cawan gereja Tuhan, cawan umatnya ini penuh. Yang turun bukan murka, tapi anugerah Tuhan. Itu yang namanya lawatan Tuhan. Itu yang menghasilkan yobel besar yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini Tuhan banyak bicara, tapi saya mau ingatkan saudara akan beberapa hal. Ini bagian yang hari-hari ini sedang Tuhan banyak katakan karena berkaitan dengan cawan yang satu ini. Tanggal 17 Agustus nanti kita mau lakukan sesuatu. Saya berharap Anda ikut ambil bagian. Bagaimana Pak caranya? Di Semarang kami sekolah akan buat upacara di pelabuhan. Tapi kita akan bawa juga sebanyak mungkin orang ke pantai hari-hari itu. Supaya mereka ditahirkan dan dibaptis. Anda bisa lakukan itu di kelompok saudara masing-masing. Cari anak-anak yatim piatu misalnya. Cari anak-anak yang miskin. Tapi Anda mesti doain, jagai mereka dengan baik. Tawari mereka, ajak jalan main di Ancol. Lalu Anda beritakan kebaikan Tuhan. Di situ Anda bisa tahirkan mereka, kenalkan kepada Yesus. Bisa. Mari buat namamu terkenal di sorga. Kalau cuma tercatat dan tidak ada malaikat bersorak-sorai, karena apa yang kau kerjakan, masalah. Karena iblis itu tiap kali nyelonong untuk menuduh saudara. Ingat cerita Ayub itu. Tapi yang kedua, tanggal 1 Oktober nanti, kita akan buat acara jam 5 sore di daerah Tangerang. Ada gedung namanya ICE ya, namanya ICE. Saudara, itu merupakan selesai 30 September, tanggal 1 Oktober. Itulah yobel besarnya Indonesia. Nah, semua grup yang akan ke Israel September, tanggal 30, semua tiba di Jakarta. Dan hampir semua dari kami akan stay di Jakarta semalam, dan besoknya kita akan ibadah sama-sama yobel besar Indonesia. Tolong Anda tandai 1 Oktober. Ajak sebanyak mungkin jiwa, terutama anak-anak Tuhan. Kita mau minta semua suku di Indonesia terwakili. Itu mulai jam 5 di gedung namanya ICE. Nanti kalau sudah makin dekat, saya akan jelaskan di mana lokasinya kalau Anda belum tahu. Tapi itu merupakan sesuatu acara yang penting. Karena sebagai pertanda yobel besar
buat Indonesia. Dan apa yang kita kawal selama ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Amen, saudara. Dan Tuhan berkata, cari orang-orang yang sengsara, orang-orang miskin, layani mereka kembali. Minggu depan kami ke Eropa, saya lagi minta teman-teman pasukan yang di Eropa untuk membuat data. Karena pengungsi dari Timur Tengah dan dari Afrika ini begitu banyak. Di Jerman, jumlah mereka dalam setahun terakhir meningkat 100 kali lipat. Meroket jumlahnya. Dan saya berkata ini kesempatan kita layani mereka. Tentu saya akan minta saudara-saudara kita orang-orang Indonesia jadi motor untuk melayani mereka. Tapi saya berdoa Tuhan berikan akan pahlawan-pahlawan padang pasirnya untuk ikut ambil bagian. Sebab kalau secara bahasa kita susah. Mereka lebih bisa berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa Arab yang mereka kuasai. Inilah sebetulnya bentuk di mana Tuhan berkata, nak, aku mau umatku ini ngerti hukum. Jadi kalau saudara itu ngerti, maka Anda berkata, aku akan terus berdoa sampai cawan ini penuh. Jangan Anda berkata, sudah saya doakan Pak, 3 kali saya berdoa. Tuhan berkata yang diminta segentong. Doa 3 kali kan artinya baru 3 gelas dimasukkan. Dan dia ingin ada mujizat. Saudara harus mengerti ada hukum Tuhan. Nah kalau Anda baca terus dalam cerita ini, sampai kemudian Esther meminta ada undang-undang baru dikeluarkan. Itu brilian sekali. Kalau Anda baca, hukum yang pertama nggak bisa dibatalkan. Dia bisa lumpuhkan dengan hukum yang kedua. Tidak ada waktu buat kita untuk bicarakan seluruhnya, tapi saya berdoa Anda nangkap ini. Esther berkata, Raja, kalau dibiarkan, ini bencana buat Raja, ini kerugian buat Raja. Kenapa rugi? Ini sebuah hukum yang ajaib. Saya pelajari saudara, ternyata di zaman itu orang Yahudi adalah tetap orang yang produktifnya luar biasa. Di setiap kota di mana mereka ada, kota itu berkembang, booming. Ekonominya maju, berkembang sekali. Dan siapa yang menggerakkan? Orang Yahudi. Esther mau berkata, kalau engkau bantai mereka semua, ekonomi kerajaanmu kolaps. Sebab mereka yang menopang akan ekonomi kerajaan. Sebetulnya isi yang diingini Haman adalah menggoncang kerajaanmu. Dan di situ raja kaget. Tapi saya mau belajar buat saudara, saya mau berkata dalam nama Tuhan Yesus, mari jadi umat yang produktif, di mana orang tidak ingin kehilangan Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir, mari kita lihat dalam Esther pasal yang ke-8, Esther pasal 8, ayat 1 dan ayat yang kedua. Pada hari itu juga, Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi kepada Esther sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja. Karena Esther telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia, maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas harta milik Haman. Dan di sini kalau Anda membaca sebelumnya, Haman adalah orang yang sangat bangga dengan kekayaannya. Dia cerita ke teman-temannya semua yang dia punya, dia begitu bangga. Tapi dalam sekejap Tuhan bisa membuat yang namanya transfer of wealth. Saya percaya hari-hari ini sedang terjadi. Saya berdoa kalau saudara terus dalam Tuhan Yesus, hidupmu dipimpin roh, kemudian Anda akan meningkat jadi orang yang punya responsibility. Anda jadi orang yang bertanggung jawab. Terus Anda menjadi orang yang ngerti hukum-hukum Tuhan. Walaupun tidak mudah. Anda harus terus belajar, ngerti apa yang Tuhan mau, baca Alkitab. Tiba-tiba Anda akan melihat apa yang selama ini Tuhan janjikan akan tergenapi dengan luar biasa. Semalam saya berdoa, saya bilang Tuhan apa yang harus aku buat malam hari ini.
Karena beberapa hari yang lalu seperti ada dorongan di hati berkata, doakan anak-anak Tuhan ini satu persatu. Sudah lama tidak saya kerjakan. Ketika saya jauh lebih muda 1-2 bulan yang lalu atau 1-2 tahun yang lalu, mungkin lebih gampang. Tapi hari ini saya lebih muda lagi sehingga Tuhan berkata, tidak ada alasan untuk kau tidak melakukannya. Kita akan lakukan dengan tertib. Ini yang saya ingin doakan kepada saudara. Supaya Anda diberi kemampuan untuk menggenapkan akan semua cawan yang harus kita penuhi. Dan supaya hidupmu dalam jaminan Tuhan dan dipelihara Tuhan sempurna. Amen, saudara. Bagaimana Pak caranya? Anda lihat gambar itu? Simple sekali. Nanti akan diatur, tolong jangan terus ngumpul jadi satu dan menimbulkan chaos. Kalau Anda semua tertib, semuanya akan cepat sekali selesai, cepat sekali akan keluar. Caranya bagaimana? Nanti keluar dari tengah, tolong jangan bergerak dulu. Keluar dari tengah, Anda buat 2 baris. Saya berdoa pakai 2 tangan saya dengan cepat. Yang bagian kiri saya keluarnya ke sana. Yang bagian kanan saya keluarnya ke kanan. Jelas saudara ya? Jadi jangan ada yang ngelolong dari sana. Kecuali sudah sepi semua boleh ngelolong dari sana. Tapi paling tidak tertib. Tunggu sampai teman-teman itu mengarahkan untuk Anda bisa mulai berbaris. Kalau kita kerjakan dengan tertib akan cepat sekali. Normalnya 30 menit semuanya selesai. Tapi kalau sudah chaos, itu masalah besar. So tolong bantu supaya ini cepat, karena kalau sejam tenaga saya kasihan. Besok kami harus doa dengan hamba-hamba Tuhan di Bandung, dan malam masih ada kebaktian di AOC, dan saya percaya bahwa Tuhan juga akan kerja dengan luar biasa. Siapa yang masih membutuhkan amplop persembahan hari ini, tolong angkat tangan. Dan nanti di tengah ada kotak persembahan, dan Anda masukkan persembahanmu, dan Anda berkata, Tuhan, ini persembahan kami berikan kepadamu. Lakukan di dalam ketaatan. Di depan ada CD rekaman Heavenly Five. Menurut saya mungkin termasuk salah satu produk yang profesional dengan profesional dikerjakan dan akan jadi berkat. Anda boleh dapatkan di sana, akan memberkati kita. Sekarang mari arahkan hatimu ke Tuhan. Tanya Tuhan dulu berapa yang Tuhan mau Anda beri. Kalau ada jumlah yang Anda tidak bawa, seperti biasa Anda bisa transfer di akun yang tertera, yang tertulis pada layar di atas ini. Mari semua arahkan hati ke Tuhan dalam hadirat Tuhan. Ini penting, pengurapan ini bukan sekedar sesuatu yang biasa, tapi saya berdoa akan membuat saudara menangkap akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku berikan semuanya. Thank you Jesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu. Aku jawab panggilanmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. biarkan aku punya keintiman hanya dengan
sampai kau dapati hatiku. seirama dengan hatimu. Ajari aku Tuhan, Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. thank you Jesus. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, Sampai kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib. Hamba berdoa bahkan mulai saat ini pengurapan itu turun dalam hidup kami. Kiarata shontokoro shekene kete shenji. Sikiara hasanta koronomo shikiara lamata karana mata. Santa karaha sikiri mihete korolu. Kiara hasu. Tangan ini hanya jadi alat ya Tuhan. Tangan ini hanya jadi alat ya Tuhan. Semuanya asalnya daripadamu. Kiara hasuku. Kiara rialah hasekere. Tuhan, Engkau mengerti hati kami. Engkau juga mengerti ada orang-orang yang sangat mengerti ini untuk apa. Tapi ada yang sungguh-sungguh juga tidak tahu apa-apa. Tapi cintamu ajaib ya Tuhan. Cintamu ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami lakukan, hamba lakukan dengan iman. Semua kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dengarkan dulu baik-baik. Saya akan taruh tangan saya di dahi saudara. Begitu nyentuh saudara langsung Anda geser yang kanan keluar ke sebelah kanan, yang kiri keluar dari sebelah kiri. Tolong jangan di-cross karena akan menimbulkan kekacauan. Oke, Pak, kami suami istri tidak usah gandengan, urutan aja nggak masalah. Supaya tidak di-cross, harus ada bagaimana caranya. Tolong Anda tunggu sampai diberi tanda supaya bisa bergeser terus. Kalau kita kerjakan dengan rapi, akan sangat cepat. Siapa yang siap terima pengurapan Tuhan hari ini? Tangan ini hanya alat, sumbernya dari Yesus yang mengasihi.